Pada video kali ini, saya akan membahas gerak elemen fluida dan deformasi. Pertama adalah apa itu gerak elemen fluida? Dalam dunia nyata, fluida, cairan atau gas, tidak hanya mengalir lurus seperti sungai yang tenang, tapi setiap bagian kecil dari fluida yang disebut elemen fluida dapat mengalami berbagai jenis gerakan. Misalnya berpindah tempat translasi, berputar rotasi, dan berubah bentuk deformasi. Membayangkan elemen fluida yang seperti kubus air mikroskopik akan membantu kita mempelajari perilakunya saat terpengaruh oleh gaya dan tekanan dari sekelilingnya. Pertama adalah translasi, gerak linear elemen fluida. Translasi adalah gerakan di mana semua elemen fluida bergerak bersama-sama ke suatu arah tanpa berubah bentuk atau berputar. Analoginya bayangkan ya, kita duduk di dalam mobil yang berjalan lurus dan stabil. Misalnya arus sungai yang tenang dari utara ke selatan dengan kecepatan konstan. Maka rumusnya jika V sama dengan UVW, maka translasi murni terjadi saat du per dx sama dengan dv per dy sama dengan dw per dz sama dengan 0. Jadi tidak ada perubahan. Kemudian deformasi, perubahan bentuk elemen fluida. Deformasi adalah perubahan bentuk elemen fluida akibat variasi kecepatan antara bagian-bagian dalam elemen tersebut. Terdiri dari deformasi linear dan deformasi anguler. Misalnya seperti spons yang ditekan dari satu sisi. Deformasi linear, panjangnya berubah. Terjadi jika satu sisi elemen fluida memanjang atau memendek karena kecepatan antar titik berbeda arah atau besarannya. Analoginya seperti karet gelang ditarik, panjangnya berubah. Contohnya titik kiri diam, titik kanan bergerak, panjang bertambah. Rumus strain kecepatan du per dx satu dimensi. Strain x du per dx, strain y dv per dy, strain z dw per dz. Deformasi angular atau sudut berubah terjadi ketika dua sisi elemen fluida mendekat atau menjauh secara sudut, sehingga sudut siku berubah. Misalnya dorong sudut meja berubah dari persegi ke jajaran genjang. Misalnya mejanya terbuat dari karet gitu ya. Contohnya titik atas bergerak ke bawah, tetap sudut berubah. Rumus dua dimensinya misalnya yxy itu sama dengan du per dy plus dv per dx. Atau rumus tiga dimensinya yz dv per dz plus dw per dy yzx dw per dx du per dz. Kemudian rotasi elemen fluida. Rotasi adalah gerakan berputar dari elemen fluida terhadap sumbunya sendiri tanpa perubahan bentuk. Misalnya kita memutar botol air penuh di tangan. Contohnya putaran air di wastafel. Rumusnya Wz sama dengan setengah dv per dx minus du per dy. Jadi ya, memahami elemen fluida yang bergerak dan berubah bentuk adalah penting untuk menjelaskan fenomena seperti aliran udara di pesawat, aliran darah, gerakan air di pipa. Kemudian jenis geraknya itu ada deformasi linear X, deformasi linear Y, deformasi linear Z, deformasi angular XY, dan rotasi Z. Rumusnya ya, yang deformasi linear X du per dx, yang Y dv per dy, yang Z dw per dz. Apa itu du per dx? Perubahan panjang arah X, dv per dy perubahan panjang arah Y, dan dw per dz itu perubahan panjang arah Z. Kemudian yang angular itu du per dy plus dv per dx, perubahan sudut di bidang X dan Y.